Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan anak. Ya Pak. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma'badu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Dia telah memberi nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga kita dapat bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat bertanggakan salam tak lupa kita hibahkan pada Nabi kita Nabi Alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Dia telah membawa kita dari zaman kebodohan sehingga ke zaman terang benderang yang kita rasakan saat ini. Bila tanpa memperpanjang di sini sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Bapak mengabsen murid dulu. Jadi nama-nama yang Bapak panggil bilang hadir ya. Ya. Spandrian, Hadir Pak. Julpari Saputra. Ya Pak. Oke, berarti semuanya hadir ya, nggak ada yang sakit. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sedikit bercerita tentang lompat jauh. Jadi anak-anak coba perhatikan, lompat jauh ini sejarahnya yang pertama kali dijumpai pertama abad ke-13 pada tahun 1758 Masehi. Dan pada saat itu permainan lompat jauh ini, olahraga lompat jauh ini yang dimainkan oleh bangsa Sparta. Dengan mereka bermain itu pas pada lompatan yang paling tertinggi, sehingga lompatan itu kalau tidak salah lompatannya sampai 7,25 meter saking jauhnya pada saat sejarahnya dulu. Jadi itulah sejarah lompat jauh. Dan Bapak sini akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan. Ya. Jadi pengertian dan tujuan lompat jauh ini hampir sama karena kan lompat jauh ini pengertiannya adalah di mana olahraga membutuhkan kecepatan ataupun ketangkasan, ketepatan dan daya ledak seorang atlet saat menggunakan otot dia untuk melompat sejauh mungkin. Jadi itulah yang dinamakan pengertian lompat jauh. Jadi pengertian lompat jauh ini dan tujuannya adalah untuk melompat sejauh-jauhnya dan mendarat dengan tujuan tertentu. Jadi itulah pengertian dari lompat jauh. Dari sini akan Bapak membahasnya dengan unsur pokok dalam lompat jauh sebagai berikut.
Nah, jadi ini adalah unsur pokok yang harus diketahui dalam melompat jauh. Yang pertama, harus mendapatkan momentum yang benar. Jadi dalam melompat jauh itu unsur yang pertama itu adalah kita tuh dalam olahraga tersebut harus dapatkan momentum yang benar. Yang kedua, harus dapat memindahkan gaya vertikal ataupun horizontal. Yang ketiga, harus dapat mempersatukan gaya. Dan keempat, harus dapat menggunakan titik berat badan yang efisien. Jadi yang keempat ini kita harus dapat mengontrol ataupun dapat mengontrol badan di mana atau titik kita mendarat dalam lompat jauh tersebut. Jadi inilah unsur pokok yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan lompat jauh. Sampai sini anak paham? Oke, baik, lanjutkan. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari teknik. Maaf ya, sebelum kita gunakan sebelum bapak sudah habis ceritanya. Jadi materi selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang teknik dasar. Teknik dasar itu ada 4. Yang pertama awalan, yang kedua itu perlahan, ketiga sikap, yang keempat jadi inilah yang harus kita pelajari tentang teknik dasar dari lompat jauh. Yang pertama itu ada awalan. Bagaimana posisi awalan ini? Kita mengambil aba-aba sebelum melompat jauh ataupun di dalam lompat jauh mengambil aba-aba tersebut. Dan kedua, saat kita hampir sampai dekat papan tolakan, kita itu akan melompat ataupun menolakkan ke tolakan tersebut. Dan yang ketiga, sikap melayang di udara. Yang dimana sikap melayang di udara ini harus memang betul-betul pas tentang apa yang di dalam udara tersebut. Dan keempat adalah landasan atau pendaratan. Jadi inilah teknik dasar tolakan, sikap melayang di udara, dan landing. Jadi dari teknik dasar tersebut, awal-awal yang harus diperhatikan itu yang pertama itu jarak ke awalan. Ini jarak awalan ya. Yang kedua itu posisi saat berdiri pada titik tumpu. Lalu cara pengendalian awalan. Lalu yang terakhir kecepatan saat berlari. Jadi itulah yang harus diperhatikan pada saat awalan. Ada 4. Pertama itu jarak awalan. Yang kedua posisi awalan. Yang ketiga itu pada saat apa? Berlari. Yang keempat itu cara pengembalian awalannya itu.
Jadi itu adalah yang harus dipelajari tentang awalan. Yang kedua itu tolakan. Tolakan itulah perpindahan dan kecepatan yang dilakukan seorang lompat jauh. Yang harus diperhatikan, tolakan dilakukan dengan kaki yang benar ataupun kaki yang kuat saat melakukan tolakan. Yang kedua, saat akan bertumpu pada badan harus condong ke depan. Ini pas tolakan tersebut, jadi pada saat di papan tolakan, jadi kita harus tidak beban kita condong ke depan, tapi condong ke belakang pada saat ingin melompat. Yang ketiga, bertumpu sebaiknya pada papan tumpuan. Jadi harus tepat pada papan, nggak boleh keluar dari papan tumpuan. Yang keempat, saat bertumpu kedua lengan ikut serta dan diayunkan ke depan. Jadi sikapnya itu pas tolakan tuh tangan ayun harus ke depan. Yang terakhir, pada kaki ayunan diangkat ke depan setinggi pinggul dalam posisi lutut ditekuk. Jadi pada saat lompat itu posisi lengan di depan dan lutut ditekuk sedikit. Jadi itulah cara-cara untuk melakukan tolakan. Selanjutnya, sikap badan di udara. Jadi sikap melayang ini di udara yang kalian harus perhatikan tuh ada 3, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Itu ada 3 sikap yang melayang di udara. Yang pertama itu gaya jongkok. Gaya jongkok itu adalah posisi badan yang agak sedikit berdiri. Jadi posisi badan jongkok agak sedikit ke depan, pandangan ke pendaratan. Jadi kedua tangan harus lurus ke depan, yaitu sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Yang keduanya tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk, telapak kaki menghadap ke bawah. Jadi itulah gaya jongkok pada saat main di udara. Yaitu yang kedua, gaya menggantung. Pandangan pertama itu harus pendaratan. Yang kedua, lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. Itu pada saat melayang di udara, dimana gaya menggantung, pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. Itu dengan gaya menggantung. Terakhir, gaya berjalan di udara. Yang pertama itu tolakan yang kuat dan dinamis setelah ditolakkan kaki ayun ke atas atau ke udara. Yang kedua itu kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Dan yang ketiga, langkah jalan khas ataupun jalan yang seperti biasa, lalu langkah kiri mengikuti irama, kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Kaki ayunan dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat dan kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Yang terakhir, kaki bagian bawah diangkat untuk mendarat secara bersama-sama. Nah, itulah gaya berjalan di udara seperti kita berjalan biasanya, cuma kita berjalan di udara. Itulah yang dinamakan gaya berjalan di udara. Jadi sikap melayang itu ada 3. Yang pertama gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, yang terakhir itu gaya berjalan di udara. Jadi ada 3 tuh sikap melayang di udara. Dan yang terakhir itu adalah landing atau pendaratan. Jadi pada tahap akhir ini, landing pendaratan, yang harus kalian tahu itu yang harus diperhatikan tersebut adalah harus dilakukan dengan sadar, dengan gerakan yang tidak perlu dihindari. Jadi harus dilakukan dengan sadar agar cara tidak perlu dapat dihindari. Yang kedua itu, untuk menghindari rasa sakit, sebaiknya dilakukan dengan kedua belah kaki sejajar dan tumit terlebih dahulu. Jadi apabila gerakannya tidak sakit, maka tumpuan itu pada tumit dahulu, lalu mendaratnya kakinya harus sama sejajar. Jadi mendaratnya, dan setelah itu tumit bijak ke pasir, kedua lutut segera ditekukkan. Jadi pas mendarat itu kaki sejajar, dia mendarat tumit dan lutut agak ditekukkan dan badan itu condong ke depan.
Setelah melakukan pendaratan, jangan keluar atau kembali ke tempat awalan melakukan lompat jauh. Nah, jadi itu pendaratan itu harus diperhatikan. Pertama harus dilakukan dengan sadar agar tidak perlu yang dihindari untuk menghindari rasa sakit. Jadi mendarat dengan mendarat dengan tumit ke kaki sejajar, lalu badan agak condong ke depan. Nah, di situ. Jadi itulah pendaratan yang harus dilakukan. Jadi ini ya. Jadi di sini dari teknik dasar ini semua anak-anak sudah paham kan? Dari awalan, tolakan, sikap melayang dan pendaratan. Nah, jadi sedikit di sini Bapak akan menjelaskan ataupun melihat ke kalian apa itu gambar teknik lompat jauh yang sudah kita pelajari tadi. Jadi misal inilah tunjuk keluari. Jadi inilah gambar yang pertama itu sikap awalan. Dari sini kita berlari terus take off ke papan lompatan. Yang ketiga itu layang di udara, sikap udara. Yang terakhir itu adalah pendaratan. Jadi inilah teknik-teknik gambaran dalam lompat jauh. Jadi seperti inilah. Baiklah, lanjut. Inilah faktor Jadi inilah anak perhatikan faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Yang pertama itu adalah kecepatan. Kecepatan ini adalah dimana seseorang atlet membuat dirinya cepat mungkin. Yang kedua itu kekuatan atau strength. Strength ini dimana kita harus membuatkan atau titik tumpu dimana kekuatan kita lompat jauh misalkan harus titik tumpunya kan di kaki. Jadi kekuatan itu kita kumpulkan semuanya di kaki kita. Yang ketiga itu daya ledak. Dan yang keempat keseimbangan. Keseimbangan ini sangat penting pada saat kita mengudara atau melayang di udara. Yang kelima itu keterampilan. Keterampilan ini bakat kita. Dan terakhir itu koordinasi dari semua gerakan yang ada di semua sini. Kecepatan, kekuatan semuanya digabung, itu namanya koordinasi. Jadi itulah faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Jadi ini di sini paham kan anak-anak? Paham. Kita masukin materi terakhir.
Jadi inilah materi terakhir itu kesalahan yang sering terjadi pada saat lompat jauh. Yang pertama itu adalah sikap badan kita tidak boleh kaku. Apabila sikap badan kaku, maka akan terjadi saraf terjepit ataupun kram. Jadi yang kedua itu langkah kaki kurang pas. Nah ini sering juga terjadi nih, langkahnya pada saat mau melompat, misalnya kamu biasa melompat kiri, jadi tiba-tiba kamu melompat kanan, jadi itu kurang pas, maka akan terjadi kesalahan. Yang ketiga itu tidak boleh tergesa-gesa. Jadi apapun kegiatan kamu ataupun mulai rutin itu tidak boleh yang namanya tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa maka akan terjadi kesalahan yang fatal. Yang keempat itu melayang terlalu tinggi. Nah, di dalam lompat jauh tidak boleh kita melayang terlalu tinggi. Dan selanjutnya gaya tidak jelas. Maksud gaya tidak jelas nih, bagaimana gaya itu sesuka hati. Nah, dia tidak jelas gayanya, maka akan terjadi kesalahan. Selanjutnya kaki atau badan kurang rileks. Nah, jadi itulah apa yang dinamakannya pemanasan terlebih dahulu. Maka sebelum memulai lompat jauh, maka badan itu harus dirileks dulu atau dengan pemanasan. Yang terakhir itu tidak diikuti dengan gerak lanjut. Nah, pada saat terakhir itu tidak diikuti dengan gerak lanjut. Jadi itulah kesalahan yang sering terjadi pada saat kita melakukan lompat jauh. Yang pertama, sikap badan tidak boleh kaku. Kedua, tinggal kaki kurang pas, langkah kaki kurang pas. Yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa. Yang keempat, melayang terlalu tinggi tidak boleh. Gayanya tidak jelas ataupun suka hati tidak boleh, gayanya dengan suka hati atau bebas. Yang keempat, selanjutnya kaki badan kurang rileks ataupun kaku juga sebenarnya. Antara ini tidak diikuti dengan gaya lanjut. Jadi itulah kesalahan yang sering terjadi saat melakukan lompat jauh. Nah, jadi sampai sini anak-anak paham kan? Paham, Pak. Oke, jadi itulah tadi materi dari olahraga atletik itu lompat jauh. Jadi sini Bapak akan menyimpulkan sedikit tentang apa itu lompat jauh. Jadi lompat jauh ini adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atletik untuk melompat sejauh mungkin dan titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya di tempat bak pasir tersebut. Jadi itulah simpulan dari lompat jauh. Jadi di sini sebelum Bapak menutup, Bapak akan bertanya kepada murid supaya lebih mengingat materi yang saya Bapak sampaikan. Jadi di sini Bapak saya bertanya, Bapak akan bertanya kepada Ibu Fahri. Jadi pas kita melakukan badan di udara ada 3 macam gaya. Sebutkan gaya apa aja yang terdapat di sikap badan di udara tersebut. Gaya menutup, Terus gaya melayang, sama tuh gaya menggantung tuh. Lagi, apa gitu? ayo. Ya, Tadi katanya udah paham. lupa. Nah, itulah kan, berarti kamu tidak memperhatikan. Jadi sini Bapak akan meluruskan lagi. Jadi gaya itu ada 3. Yang pertama itu gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, dan yang terakhir tuh gaya berjalan di udara. Nah, apa aja tadi tuh? Gaya jongkok, Nah, lu. gaya menutup, Nah, dan gaya lidah. nah, jadi itu harus kamu ingat lagi ya, jangan lupa lagi. Jadi selanjutnya saya akan bertanya kepada Sandrian. Sandrian, jelaskan bagaimana ada berapa teknik dasar dan coba jelaskan ada berapa teknik dasar yang harus diperhatikan dalam lompat jauh.
Ada 4 Pak. Nah, lalu pertama, Pertama awalan, lalu kedua tolakan, yang ketiga posisi badan di udara, yang keempat pendaratan. betul, jawabannya sudah betul. Tepuk tangan untuk Aspendian. Jadi sebelum Bapak mengakhiri, Bapak di sini akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan harus dikerjakan minggu depan dikumpul, tidak boleh dikumpul karena ini sangat penting dengan nilai anak tersebut. Jadi ini contohnya, kasih. Baiklah, sampai di sini aja pertemuan kali ini. Kalau terdapat kesalahan ataupun hilaf, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.